dari kelompok 4 yang sudah menggunakan itu anggota. Hal yang menggangguku karena hari ini maka kita beradu, kita saling bantu melepas perasaan tinggi ke angkasa, menantang dunia, merayakan muda. Baik, hari ini sidang saudara Zora sebagai penggugat dan saudara Belva sebagai tersangka saya mulai. Selanjutnya, pengacara Aiden silakan untuk memberikan pandangan terhadap kasus ini. Terima kasih Yang Mulia. Menurut pendapat saya, untuk tentang kasus pencurian seperti ini, maka harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang tertera. Maka harus dihukum secara seberat-beratnya. Terima kasih. Oke, terima kasih pengacara Aiden. Silakan duduk. Selanjutnya, pengacara Leona, bagaimana menurut Anda tentang kasus saat ini? Baik, terdakwa Belva melakukan pencurian di toko milik Ibu Zora bukanlah tanpa alasan, Yang Mulia. Baik, untuk saudari Belva, silakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Dari data yang ada dan dari para saksi yang menyatakan keterangan saat ini tidak serta merta langsung dipercayai oleh hakim. Saudara Belva, silakan untuk memberikan keterangan. Jadi waktu itu Di sebuah desa, terdapat dua anak yang sebatang kara berusia 16 tahun dan 10 tahun, dan bernama katanya Belva suruh dan bawa Naya. LKS baru, tapi harganya 150.000. Maaf ya dek, kalau nggak punya uang, kalau nanti waktu jajan gimana? Bisa nggak? Aduh, nggak bisa kak, soalnya katanya udah 1 minggu yang lalu disuruhnya. Ya udah nanti akak usahain. Suatu hari, Belva mencuri barang yang ada di toko pada saat keadaan sepi pembeli. Mau beli satu. Dua ya? Maaf Bu Zora, aku terpaksa melakukan seperti ini. Aku tidak mempunyai jalan lain. Hei Belva, apa yang kamu sembunyikan? Enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain. Coba sini saya lihat. Enggak, gua nggak bawa apa-apa. Ini cuma Ini apa? Kamu mau cari uang di kasir toko kan? iya maaf Bu, jangan laporkan aku polisi, saya takut. Enggak, kamu akan tetap saya laporin. Soalnya kamu udah mencuri di toko saya. Halo, dengan polisi. Selamat siang, apakah benar dengan ini Bu Zora? Ya, dengan saya sendiri, saya mau melaporkan kejadian yang ada di toko saya hari ini, yaitu tindakan pencurian. Baik, laporan Anda kami terima. Kami akan segera memprosesnya. Mari Nak Belva dengan ikut dengan kami. Leona yang sedang bersantai menikmati hari liburnya dikejutkan oleh berita yang dia dapatkan di media sosial. Selamat malam pemirsa.
Seorang remaja di bawah umur diamankan pihak berwajib usai diduga mencuri segepok uang demi membantu membayar tunggakan sekolah adiknya. Faktor ekonomi disebut menjadi alasan utama aksi nekat tersebut. Karena pelaku masih di bawah umur, kasus ini kini diupayakan diselesaikan melalui jalur restoratif justice. Demikian berita terkini, terima kasih. Leona segera bergegas menuju ke kediaman Belva. Sesampainya di rumah Belva, Leona segera mencarinya. Tetapi di rumah hanya ada Kayla seorang diri. Kayla segera menceritakan kejadian yang menimpa kakaknya. Dan di tempat lain, Ibu Zora segera menghubungi pengacara kepercayaan keluarganya, yakni pengacara Aiden. Jadi menurut pandangan saudari Belva seperti itu ya. Dari Ibu Zora selaku pemilik toko, silahkan memberi keterangan. Baik, terima kasih Yang Mulia atas waktu yang telah diberikan. Jadi, sore itu saya sedang melihat para karyawan membersihkan toko. Saya melihat saudari Belva sedang membersihkan kasir toko. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa Belva telah memasukkan segepok uang ke dalam saku roknya. Apakah sudah cukup Ibu Zora? Cukup. Silahkan duduk kembali. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Mohon izin Yang Mulia, saya ingin memberikan pendapat terkait kesaksian Ibu Zora. Silahkan pengacara Leona memberikan pendapatnya. Saudari Belva melakukan tindakan pencurian itu atas dasar terpaksa Yang Mulia. Dia hanya ingin membayar SPP dan membelikan buku adiknya. Belva hanyalah anak kecil yang kehilangan kedua orang tuanya dan harus menghidupi adiknya. Bentar Yang Mulia, saya mohon izin berpendapat. Menurut pendapat saya tidak setuju dengan pendapat dari pengacara Leona karena itu termasuk tindakan yang mendukung saudari Belva melakukan tindak kejahatan pencurian. Seperti itu Yang Mulia. Tidak seperti itu pengacara Aiden. Anda selalu terburu-buru menyimpulkan pendapat orang lain. Jadi, maksud saya adalah tindakan dari Belva memang salah, tetapi perlu diketahui bahwa saudari Belva melakukan tindakan tersebut dalam keadaan terpaksa. Izin Yang Mulia. Silahkan. Tapi tetap saja saudari Belva harus dibawa ke penjara untuk dihukum sesuai apa yang telah dilakukan. Sudah cukup. Menurut saya, tindakan saudari Belva memang salah. Yang Mulia, saya ingin tetap saudari Belva untuk dimasukkan ke penjara dengan tuduhan tindakan pencurian. Mohon untuk tetap kondusif. Cukup melihat kesaksian dari pengacara Leona, pengacara Arthur, saudari Belva, dan Ibu Zora, maka diputuskan untuk memasukkan saudari Belva ke dalam penjara menurut pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, saudari Belva dipenjara selama 2,5 tahun. Karena saudari Belva masih di bawah umur, saudari Belva nanti akan ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA, tidak bersama orang dewasa. Sidang saya tutup. Drama ini mengajarkan bahwa keadilan harus disertai rasa kemanusiaan karena setiap orang memiliki latar
belakang hidup yang berbeda. Kemiskinan dan kesulitan hidup dapat mendorong seseorang melakukan kesalahan, namun setiap tindakan tetap memiliki konsekuensinya. Oleh karena itu, kepedulian sosial, pendidikan, dan pembinaan bagi anak-anak sangat penting agar mereka dapat memperbaiki diri dan memiliki masa depan yang lebih baik.